Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Agustin dengan NIM 2423 3080 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan komunikasi perpajakan. Ada kiat membaca, menulis, berbicara, dan mendengar efektif. Baiklah, yang pertama ada namanya membaca dalam perpajakan. Merupakan kemampuan memahami informasi tertulis yang berkaitan dengan aturan, regulasi, dan dokumen perpajakan dengan akurat dan kritis. Ini mencakup membaca undang-undang pajak, peraturan Menteri Keuangan, surat edaran, dan juga dokumen lainnya. Membaca dalam perpajakan tidak hanya sekedar memahami kata-kata yang tertulis, tetapi juga menginterpretasikan isi dokumen tersebut ke dalam konteks hukum dan administrasi perpajakan. Selanjutnya, ada kiat membaca efektif. Yang pertama ada fokus pada tujuan. Sebelum membaca, tentukan apa yang ingin dicari. Yang kedua, gunakan teknik membaca yang sesuai. Ada skimming, membaca cepat. Yang kedua ada scanning, membaca untuk mencari informasi secara spesifik. Yang ketiga, membuat catatan. Tandai poin-poin penting untuk mempermudah atau memudahkan dalam memahami informasi. Yang keempat, gunakan sumber terpercaya. Bacalah informasi tentang perpajakan dari situs resmi DJP-nya langsung atau peraturan terbaru. Yang kelima, evaluasi dan bandingkan. Yang kedua, ada menulis dalam perpajakan adalah kemampuan menyusun dokumen administrasi perpajakan atau surat resmi yang berkaitan dengan perpajakan dengan bahasa yang jelas, formal, dan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Jenis dokumen tertulis seperti surat pemberitahuan, surat keberatan pajak, dan surat permohonan restitusi, dan lain-lain. Kiat menulis efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan resmi. Hindari kalimat yang berbelit-belit atau kata teknis yang sulit dipahami oleh pihak lain. Yang kedua, susun struktur tulisan yang logis. Awali dengan latar belakang, lalu isi utama, dan akhiri dengan kesimpulan. Yang ketiga, adanya data yang akurat. Dalam menulis, pastikan angka, tarif, dan juga referensi peraturan yang digunakan itu benar. Yang keempat, lakukan pemeriksaan ulang. Usahakan dalam menulis itu tidak ada kesalahan ataupun salah tulis ya, karena itu akan pengaruh besar dalam penulisan atau kebenaran informasinya. Yang kelima, gunakan format standar. Perhatikan dan sesuaikan dengan format yang digunakan oleh DJP agar mempermudah untuk diproses. Yang ketiga ada berbicara dalam perpajakan, merupakan kemampuan menyampaikan informasi terkait perpajakan secara lisan dengan jelas, baik dalam bentuk presentasi, diskusi maupun konsultasi dengan klien atau wajib pajak. Kiat berbicara efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari istilah-istilah yang sulit atau kompleks. Yang kedua, sesuaikan nada dan gaya bicara. Saat berbicara dengan klien, usahakan untuk berkomunikasi secara personal atau interaksi langsung. Dan dalam diskusi bisa digunakan gaya komunikasi dengan bahasa yang formal. Yang ketiga, berbicara dengan percaya diri. Pastikan saat berbicara suara tidak terlalu pelan ataupun cepat, agar pendengar bisa memahami informasi dengan baik. Yang keempat, gunakan contoh atau ilustrasi. Jika menjelaskan konsep pajak yang rumit, bisa digunakan contoh yang relevan atau gambaran yang lebih sederhana. Yang kelima, berlatih sebelum berbicara. Itu bisa dilakukan dengan berbicara di depan cermin ataupun berbicara dengan orang lain supaya persiapan sebelum berbicara itu jadi lebih matang dan juga meyakinkan, supaya juga berbicaranya jadi lancar. Yang keempat, mendengar dalam perpajakan adalah keterampilan memahami informasi yang disampaikan oleh pihak lain, baik itu wajib pajak ataupun petugas pajak,
yang disampaikan secara lisan, tujuannya untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan tersebut efektif. Kiat mendengar efektif. Yang pertama, fokus pada pembicara. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu dalam mendengar, seperti handphone ataupun hal lainnya. Yang kedua, tunjukkan sikap responsif. Berikan tanggapan yang menandai bahwa telah paham dengan penjelasan yang disampaikan pembicara. Yang ketiga, jangan terburu-buru menyela. Biarkan lawan bicara menyampaikan seluruh pesan dan dengarkan dengan baik sebelum memberikan tanggapan atau umpan balik. Yang keempat, catat poin pentingnya. Yang kelima, bertanya jika ada yang kurang jelas. Jangan ragu untuk minta penjelasan ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, sekianlah video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.